di Tanjung Aman. Untuk komunitas belajar ini akan disampaikan oleh wali kelas kita yang bernama Ibu Dwi Korawati. Beliau adalah guru wali kelas sekaligus wali kelas dari kelas 5. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya nama Dwi Korawati, wali kelas 5 SD Tanjung Aman. Hari ini kita akan belajar bersama dalam kelompok pelaksanaan proyek sekolah dasar. Adapun belajar bersama dalam kelompok membuka banyak kesempatan untuk saling berbagi, berkolaborasi dan mengembangkan kemampuan bersama. Jadi supaya anak-anak itu bisa bekerja sama. Kemudian adapun manfaat belajar kelompok, yang pertama meningkatkan pemahaman, saling bertukar ide dan berperspektif, membantu memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, manfaat dari kelompok adalah mengembangkan keterampilan. Jadi bekerja sama dalam tim, mengasah kemampuan komunikasi, pemecahan masalah dan kepemimpinan. Itu mendidik kita. Kemudian yang ketiga, membangun koneksi, membantu rasa persahabatan dan kekeluargaan. Jadi anak-anak bisa saling lebih kompak lagi. Kemudian yang keempat, meningkatkan motivasi. Belajar bersama membuat proses belajar lebih menyenangkan dan motivasi untuk terus belajar. Jadi supaya anak itu lebih semangat dan motivasi untuk belajar. Kemudian mulai belajar kelompok ya Bu ya. Jadi yang pertama harus bentuk kelompok. Jadi bagaimana kita mau belajar kelompok kalau kelompoknya nggak ada? Jadi dibentuk dulu kelompok. Temukan teman-teman yang memiliki minat yang sama. Jadi ini hobinya apa? Ya, bisa gitu. Kemudian tentukan tujuan. Diskusikan tujuan belajar bersama dan rencana untuk mencapainya. Terus yang ketiga, bagi tugas. Tentukan peran dan tanggung jawab masing-masing anggota untuk memastikan kelancaran kerja kelompok. Terus yang selanjutnya ada strategi belajar kelompok. Strategi yang pertama, membagi tugas. Jadi bagi tugas dan tanggung jawab secara adil agar semua anggota dapat berkontribusi. Jadi jangan ada yang kebanyakan, jangan ada yang kedikitan. Kemudian kedua, komunikasi terbuka. Dorong semua anggota untuk menyampaikan ide, pertanyaan dan umpan balik secara terbuka. Kemudian mengatasi tantangan. Nah, jadi kerja kelompok ini pasti ada tantangan. Yang pertama adalah perbedaan kemampuan. Hargai perbedaan kemampuan dan dukung teman-teman yang membutuhkan bantuan. Ya, jadi semuanya harus dihargai. Yang kedua, konflik dan kelompok. Kelola konflik dengan baik melalui diskusi terbuka dan penyelesaian masalah secara kolaborasi. Yang ketiga, ketidakhadiran anggota. Bantu teman-teman yang tidak hadir untuk tetap terhubung dan terlihat dalam proses belajar kelompok. Yang keempat, manajemen waktu. Buat jadwal dan rencana yang jelas untuk memastikan penggunaan waktu yang efektif. Selanjutnya adalah berbagi hasil belajar. Nah, presentasi
sajikan hasil belajar kelompok dengan presentasi menarik dan informatif. Nah, jadi setelah ada hasilnya itu dipresentasikan ke depan untuk anak mewakili kelompoknya. Kemudian pameran. Jadi apa yang sudah menjadi hasil kerja kelompok tadi itu bisa dipamerkan, bisa ditunjukkan kepada orang lain. Kemudian refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi, yang pertama evaluasi proses, tinjau kembali proses belajar kelompok dan identifikasi hal yang perlu diperbaiki. Yang kedua, identifikasi kemajuan untuk pencapaian tujuan belajar dan kemajuan yang telah diraih. Yang ketiga, rencanakan perbaikan. Buat rencana perbaikan untuk proyek-proyek kelompok di masa depan. Jadi itu tadi ya. Sekian materi tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dwi Parawati. Bagi ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Silakan kalau ada yang tanya. Ya Ibu, silakan Ibu. Bagaimana cara efektif mengorganisir kelompok belajar untuk proyek di sekolah dasar? Oh baik, itu pertanyaan pertama. Mungkin ada yang ditanyakan lagi pertanyaan kedua. Saya Bu, Silakan, apa Ibu. manfaat belajar bersama dalam kelompok untuk siswa sekolah dasar? Baik, masih ada? Saya Silakan. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam suatu kelompok dan bagaimana cara mengatasinya? Baik Ibu Dwi, tadi sudah dicatat semua ya pertanyaannya. Kasih Ibu Dwi waktu untuk menjawab ya Ibu-Ibu. Rinji. baiklah. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Sri ya. Bagaimana cara efektif mengorganisir kelompok belajar untuk proses di sekolah dasar. Jadi cara efektif mengorganisir kelompok belajar untuk proyek di sekolah dasar adalah dengan membagi tugas sesuai minat dan kemampuan masing-masing anggota, membuat jadwal pertemuan rutin, serta menyediakan materi dan sumber belajar yang relevan. Komunikasi yang baik dan kerjasama yang solid juga sangat penting untuk memastikan proyek berjalan lancar. Baiklah, untuk selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Bu Neti, yaitu apa manfaat belajar bersama dalam kelompok untuk siswa sekolah dasar. Jadi Bu, belajar bersama dalam kelompok memberikan berbagai manfaat seperti meningkatkan keterampilan sosial dan komunikasi, mengembangkan kemampuan kerjasama dan kolaborasi, serta membantu siswa memahami materi belajar dengan lebih baik melalui diskusi dan tukar pikiran. Selain itu, belajar bersama juga dapat meningkatkan motivasi dan semangat belajar. Ya, Paham? bagaimana Bu? Paham Bu? Paham. Dan pertanyaan yang ketiga dari Bu Maria akan coba saya jawab. Tadi pertanyaannya, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam belajar kelompok belajar dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan yang mungkin dihadapi dalam kelompok belajar termasuk perbedaan pendapat, karena setiap anak itu punya pendapat masing-masing. Ya, kemudian kurangnya partisipasi dan dari beberapa anggota. Jadi kadang-kadang ada yang sibuk, ada yang dia aja nunggu ya, gitu. Kemudian dan manajemen waktu yang buruk. Maksudnya biasanya kurang waktu ya kalau kerja kelompok itu. Ya, kemudian untuk mengatasinya penting untuk menetapkan aturan dan tanggung jawab yang jelas. Memastikan setiap anggota berperan aktif dan membuat rencana kerja yang terstruktur. Komunikasi yang terbuka dan saling menghormati juga membantu menyelesaikan konflik yang mungkin timbul. Mungkin itu saja. Bagaimana Bu Maria?
Terima kasih Bu Dwi atas penjelasannya. Sudah cukup saya mengerti dan sudah cukup baik. Ya, alhamdulillah. Demikianlah ibu-ibu penjelasan materi kita pada hari ini. Mungkin cara penyampaian saya yang kurang berkenan. Kalau ada hal-hal yang salah, saya mohon dimaafkan. Ya, untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.